pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK. Ya, sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Saya mengucapkan selamat kepada Kadin yang sudah melakukan Rapimnas sekaligus pengukuhan pengurus Kadin yang jumlahnya triple digit. Dan tentunya juga apresiasi temanya adalah sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, yaitu tekan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya kita melihat di tengah pertentangan global, keberadaan Kadin ini menjadi penting untuk menjaga, satu adalah daya beli nasional, kedua untuk mendorong agar kelas menengah tetap tumbuh, dan ketiga mendorong investasi. Karena investasi ini menjadi tantangan terbesar ke depan kalau kita mau tumbuh pertumbuhan ekonomi lebih dari 6%, maka kuncinya hanya dua. Satu, menjaga daya beli masyarakat, yang kedua meningkatkan investasi, ketiga tentu penciptaan lapangan kerja yang otomatis akan mengurangi kemiskinan. Target Pak Presiden tentu kemiskinan mendekati nol, dan juga kita menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun ke depan bisa mencapai 7 atau 8%. Nah, pemerintah juga akan terus melanjutkan hilirisasi, dan hilirisasi tentu didorong untuk menambah devisa. Pemerintah sendiri sedang mengkaji untuk devisa hasil ekspor yang kemarin 3 bulan waktunya diperpanjang lagi, tetapi sektornya adalah sektor mineral dan juga perkebunan. Karena kita sangat membutuhkan dolar ke depan, dan itu hanya bisa kalau kita menghasilkan devisa. Nah, salah satu quick yield adalah pengembangan pariwisata. Karena pariwisata kita punya destinasi yang banyak, tetapi yang kita perlukan adalah jembatan udaranya. Nah, jembatan udaranya adalah kita akan membuat dan mendorong agar pesawat-pesawat regional bisa masuk dalam destinasi kita. Sebagai contoh di Tanjung Playang atau Bangka Belitung, di mana akan dibuka. Demikian pula apabila bencana sudah selesai di Mandalika dan juga di Labuan Bajo, itu bisa ada pesawat regional yang langsung masuk ke sana. Nah, tentunya dengan adanya pariwisata itu akan menyerap tenaga kerja, mendorong UMKM makanan minuman. Nah, ini menjadi penting, dan hospitality. Dan yang terakhir tadi juga saya sampaikan bahwa kerjasama multilateral akan terus didorong, baik dengan level ASEAN maupun G20. Kemudian juga Indonesia sedang berproses di dalam finalisasi EU-SEPA dengan Eropa, kemudian juga dengan proses aksesi OECD yang kemarin sekjennya ke sini, dan kita juga sedang berbicara dengan negara-negara BRICS. Demikian. Pertama, UMP sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, UMP-nya di 6,5%. Tadi saya sudah sampaikan kalau untuk PPN, tadi saya beri kuasa pada anggota Komisi 11 yang ada di DPR, yang ada di Kadin. Ada kekhawatiran akan ada PHK? Pemerintah akan membuat satgas terkait dengan PHK. Ya, sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana. Ya. Ini juga akan kita bahas terkait dengan insentif fiskal yang akan disiapkan untuk tahun depan. Masih akan dikaji, dalam waktu dekat akan diumumkan. Pasti akan diperpanjang, dan sektornya adalah minerba dan juga hasil dari perkebunan. Dan sekarang sedang kita bahas juga dengan Bank Indonesia terkait insentif yang bisa diberikan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Makan bergizi dan lain sebagainya, itu merupakan menyiapkan diri dan mempelajari apa saja yang bisa mensuplai barang-barang yang diperlukan, apakah itu perumahan atau makan.
Teman-teman silakan masuk. Sekalian laporan Pak Menko. Hashim sebagai Ketua dan Penasehat. Jadi terima kasih, mungkin darah pengusahanya masih kental juga. Terima kasih Pak. Tepuk tangan. Dan tadi juga dihadiri oleh 30 yaitu asosiasi dan himpunan. Jadi kalau perusahaan Pak Menko, pemegang sahamnya sebenarnya 2 Pak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam dan berbahagia. Hari ini bisa hadir 2024 sekaligus bersilaturahmi dan menyapa Pak Bung Anindya Bakri. Tepuk tangan untuk Mas Anin. Sudah cukup lama kita. Jadi saya tidak akan lama-lama di sini. Saya awal ini sebagai wujud kebersamaan. Tadi Mas Anin betul menyampaikan sebagai penting. Tekan kemiskinan, poverty. Bagian mengatakan ambisius. Tetapi kalau bukan kita yang bekerja, dan ini yang diharapkan menjadi yang disampaikan dalam berbagai kesempatan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tergantung kepada kita. Pemerintah tidak bisa sendirian, sehingga melibatkan industri termasuk UMKM ini penting karena jangan sampai kita yang saya sukai dan banggakan Kementerian Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ini sesuatu yang pertama sejak dilantik oleh Bapak Presiden untuk benar-benar apa saja yang menjadi permasalahan dan tantangan di bidang infrastruktur untuk disempurnakan. Ada ruang bagi kita untuk melakukan perbaikan. Sesuatunya lebih terintegrasi, lebih well planned dan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang agar pengurusan nanti